Selamat pagi rekan-rekan, kembali menyapa rekan-rekan traders di seluruh Indonesia dan juga yang ada di luar negeri juga. Rekan-rekan traders internasional juga. Kembali bersama saya Maruli Tuasinambela, Master Trading Indonesia. Nah, pada pagi hari ini rekan-rekan, hari ini adalah hari Rabu, tepatnya 27 November 2024. Sebenarnya hari ini adalah hari libur karena ada pilkada. Ya, mudah-mudahan pada hari ini siapapun yang terpilih nantinya akan membawa kebaikan dan menjadi berkat untuk seluruh Nusantara, seluruh Indonesia. Pada saat ini kita akan membahas seputar tentang emas. Ya, kenapa emas? Karena banyak dari para traders, dari rekan-rekan kita melihat emas di persimpangan. Nah, jadi pertanyaannya adalah, akankah harga emas menguat atau terjun lebih dalam rekan-rekan? Banyak informasi yang akan rekan-rekan dapatkan juga, ya, tetapi itu akan menambah kebingungan. Rekan-rekan, mari kita klik www.marulitua.com dan saat ini kita akan membahas apa yang akan terjadi. Rekan-rekan sekalian, kalau kita memperhatikan bahwa aroma ketegangan terasa di pasar emas. Nah, di sini kita bisa melihat para traders di seluruh dunia, mereka bersiap untuk menghadapi badai data ekonomi. Ini berpotensi untuk menggerakkan harga emas logam mulia ini secara signifikan, rekan-rekan. Jadi, kita perhatikan nanti bagaimana risalah FOMC dan juga bagaimana angka inflasi Amerika, juga melalui core PCE Price Index bisa mempengaruhi emas. Inilah yang menjadi perhatian. Jadi rekan-rekan, kalau kita memperhatikan, sekalipun ada saat ini ya, mudah-mudahan membawa kebaikan, ada gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah, ini hanya sedikit memberikan dampak ya, sedikit optimisme sebenarnya. Jadi ketegangan geopolitik yang masih tinggi dalam juga kebijakan ekonomi Amerika ini yang menjadi ya, dorongan pada harga emas, rekan-rekan. Jadi kita sebagai traders kita harus bersiap menghadapi badai data yang bisa menggerakkan harga XAU logam mulia ini secara signifikan. Kalau kita memperhatikan setelah beberapa minggu dalam pola pergerakan penurunan kembali naik, rekan-rekan, artinya kita bisa melihat emas saat ini berada di persimpangan. Kenapa di persimpangan? Karena saat ini berada pada level Fibonacci di 38,2 atau di sekitar harga di 2631,72an. Jadi ini menjadi garis pertahanan rekan-rekan yang perlu kita waspadai sebagai traders. Nah, artinya adalah jika level ini bertahan, emas berpotensi bisa memantul kembali menuju resisten di 2663,45, artinya di level Fibonacci 50% rekan-rekan. Jadi kita melihat ini sebagai tembok, ini bisa runtuh ya. Jadi kita bisa lihat harga bisa meluncur ya, bisa lebih dalam, hati-hati. Kemungkinan berpotensi menuju level 2589,77. Nah, jadi ini karena kenapa? Ini bisa ada indikasi dari para pemburu bargain hunting ya. Mungkin mereka akan masuk. Rekan-rekan, secara grafik ini adalah tampilannya. Ya, nanti kita akan jelaskan bersama. Jadi kalau kita memperhatikan ada apa sebenarnya kisah di balik grafik yang dapat kita baca atau yang diceritakan oleh indikator. Nah, grafik sebenarnya saat ini seperti medan perang ya, di mana kekuatan bullish dan bearish ini saling tarik menarik secara teknikal. Jadi kalau kita memperhatikan emas masih berada dalam ascending channel. Nanti kita buka di MetaTrader. Nah, ini memberikan kita secerca harapan bahwa tren naik jangka menengah itu masih tetap utuh di dalamnya, tapi tekanan bearish ini mengintai rekan-rekan. Nah, terutama kalau ada data yang menguatkan posisi US dollar. Nah, kalau kita memperhatikan dari RSI berada di level 46,73, ini memberikan indikasi kepada kita adanya kondisi netral yang masih cenderung lemah, rekan-rekan. Jadi belum ada tanda-tanda kelemahan dari oversold, nah sehingga ini bisa menjadi peluang yang lebih dalam. Nah, tapi kalau kita memperhatikan, inilah yang sering menjadi momok ya, atau menjadi filosofi dari para traders. Pasar adalah cermin dari sentimen, dan sentimen bisa berubah dalam sekejap. Jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan pada hari ini adalah
Pertama adalah core PCE-nya, PCI index-nya, ini jam 10 malam nanti waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kenapa perlu diperhatikan? Karena ini sebagai indikator inflasi. Ya, ini diawasi oleh Bank Sentral. Nah, angka ini adalah penentu kebijakan moneter di masa depan. Jadi, jika inflasi yang lebih rendah dari ekspektasi akan memberikan angin segar bagi emas rekan-rekan. Ya. Nah, karena ekspektasi pemangkasan suku bunga itu akan semakin kuat. Tapi jika inflasi tetap tinggi, emas mungkin kembali tertekan karena kan mereka akan menaikkan suku bunga rekan-rekan. Nah, yang kedua itu adalah dari GDP Amerika Serikat dan Durable Goods Order pada malam ini. Nah, ini juga punya peran penting rekan-rekan. Ya, data yang lemah dari ekspektasi dapat mendorong emas lebih tinggi karena pasar ya mengalihkan fokus dari aset berisiko ke aset safe haven seperti emas. Jadi data-data ini tidak mutlak seperti ini akan keluar ya, tapi rekan-rekan harus perhatikan jika ada pesimisme dan optimisme terjadi, itulah yang menjadi dasar kita bergerak entry ke dalam market. Jadi dalam skema pergerakan, kemana emas akan bergerak? Nah, ini seperti kapal saat ini rekan-rekan yang terombang-ambing tengah samudra. Emas itu membutuhkan arah yang jelas bagi para traders tentunya. Jadi kita harus membuat dua skenario. Pertama adalah skenario bullish. Nah, jika data ekonomi Amerika terutama di core PCE dan risalah nantinya, nah ini menunjukkan pelemahan atau kekhawatiran terhadap inflasi yang melambat, emas ya, kemungkinan berpotensi besar akan rebound dari level support saat ini di 2631.70-an. Nah, target berikutnya itu resisten ya di 2663.45-an yang juga merupakan level Fibonacci 50%. Nah, tapi rekan-rekan jangan senang dulu karena ada dua skenario dan itulah profesi sebagai seorang traders itu harus memiliki analisa yang tajam. Bagaimana jika terjadi skenario bearish? Maka jika data menunjukkan ya data Amerika tetap kuat dan inflasi tinggi, emas mungkin akan menuju ya berpotensi menuju level support di 2603-an. Ya 2603 atau bahkan mungkin 2589-an. Nah, ini membuka peluang bagi pelaku pasar untuk melakukan aksi beli di level harga murah. Pastinya kan secara psikologi ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan sebagai traders, kita semua traders, nah hari ini adalah kesempatan emas baik untuk menangkap peluang maupun mengelola risiko rekan-rekan. Oke, jadi pasar selalu menawarkan janji keuntungan. Tetapi ya bagi rekan-rekan, bagi traders yang siap, ingat ya, ketidakpastian adalah teman sejati traders yang cerdas. Maksudnya ketidakpastian seperti apa? Ketidakpastian bisa aja harga melanting lebih tinggi atau bisa harga turun. Nah, tapi ketidakpastian itu ada rumusannya rekan-rekan. Ada pembelajarannya secara akademik ya, secara akademisi rekan-rekan ya. Jadi ketidakpastian ini bagi trader secara umum yang belum memiliki ilmunya membaca trend. Nah, itu ada nanti di channel sebenarnya rekan-rekan. Oke. Apakah rekan-rekan menjadi pemburu peluang emas ya yang menguat atau memilih bertahan saat badai data ekonomi data? Jawabannya ada di tangan rekan-rekan. Disclaimer on rekan-rekan. Nah, ini adalah narasi untuk edukasi, pembuka inspirasi, bukan rekomendasi untuk melakukan transaksi rekan-rekan. Jadi artikel ini disusun sebagai analisis umum dan bukan merupakan rekomendasi investasi. Selalu kelola risiko dengan bijak dan gunakan strategi yang sesuai dengan profil keuangan rekan-rekan untuk money management rekan-rekan. Nah, keputusan tetap di tangan rekan-rekan sebagai seorang traders. Pada saat ini memang market bergejolak ya, tetapi tetap semangat. Saya Maruli Tua Sinambela, terima kasih, semoga bermanfaat. Happy trading.